pahala abadi. Mari berwakaf di program ini. Salurkan donasi ke rekening BSI 73020680075 atas nama Masjid Umar bin Khattab Selacau. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kita kembali berjumpa. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas jeritan para ahli neraka, kita sekarang membahas pertengkaran yang terjadi di kalangan para ahli neraka. Ketika orang-orang kafir melihat neraka dengan seabrek azabnya, dengan seluruh kengeriannya, mereka itu kesal, mangkal. Kepada siapa? Kepada pertama, kepada dirinya. Kenapa dulu durhaka? Kedua, ke orang-orang yang membuat mereka tersesatkan ketika di dunia. Karena seluruh hubungan persaudaraan, persahabatan, kasih sayang di dunia akan berubah menjadi musuh. Kadang di dunia keneh menjadi musuh, minimalnya sampai ke akhirat, minimalnya permusuhan terjadi di akhirat, kecuali orang-orang yang melandasi persaudaraannya, persahabatannya, pertemanannya dengan ketakwaan. Orang-orang yang bertakwa, persaudaraan mereka dengan kawannya, dengan kerabatnya itu didasarkan pada ketakwaan, akan tetap bersaudara sampai ke akhirat. Allah berfirman dalam Az-Zukhruf 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Seluruh persaudaraan, pertemanan pada hari itu sebagian dari mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Lalu sampai ke akhirat mereka itu bertengkar satu sama lain. Nah, pertengkaran yang terjadi di akhirat ada beberapa jenis. Pertama, pertengkaran antara para penyembah dengan orang-orang yang disembahnya.
Di kalangan manusia ada orang yang minta disembah. Lalu disembah. Nanti bertengkar, saling menyalahkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara 91-99, wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Kata Allah, dan ditampakkanlah jahanam bagi orang-orang yang durhaka. Lalu dikatakan kepada mereka, mana sekutu-sekutu yang dahulu kalian sembah selain Allah? Apakah mereka menolong kalian? Maka dibolak-balikan mereka di dalam neraka bersama orang-orang yang sesat, juga tentara-tentara iblis seluruhnya. Mereka berkata dalam neraka dalam bentuk bertengkar. Para penyembahnya berkata, berteriak kepada orang-orang yang disembahnya, demi Allah, dulu kami berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Menyembah kepada kalian. Jadi menyalahkan orang-orang yang disembahnya. Adapun orang-orang yang soleh yang disembah oleh manusia, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka itu disembah. Seperti Nabi Isa, Nabi Uzair, termasuk Nabi kita Muhammad SAW setelah wafatnya ada yang menyembah? Ada. Ada yang sujud ke kuburannya. Saya tidak kata orang, lihat sendiri. Di Masjid Nabawi di sana, keluar dari areal makam Nabi SAW, keluar langsung menghadap lagi ke kuburannya, langsung sujud. Ada juga di arah kiblat. Di luar ada yang berdoa menghadap kuburan, ada yang sholat menghadap kuburan, ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang soleh seperti itu disembah, mereka berlepas diri dari para penyembahnya. Termasuk para malaikat, ada yang menyembah, ada. Dalam beragam bentuk, termasuk berdoa kepada malaikat. Ada yang, ya Jibril turunkan duit sekarang, ada kan? Berdoa kepada malaikat adalah ibadah kepada malaikat, karena doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Dan itu syirik. Nanti ada pertanyaan kepada para malaikat dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Saba ayat 40 dan 41, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, merekakah orang-orang yang dahulu menyembah kalian? Para malaikat menjawab, Maha Suci Engkau ya Allah, Engkau pelindung kami. Bahkan mereka sebenarnya menyembah jin.
dan kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Jin itu mengaku sebagai malaikat. Nih saya malaikat. Lalu disembah dengan anggapan bahwa mereka menyembah malaikat padahal menyembah jin. Para malaikat berlepas diri nanti di akhirat. Demikian juga Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam pada hari kiamat berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 116-117, Allah berfirman, Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Qal, subhanaka, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka antal allamul ghuyub, ma qultu lahum illa ma amartani bih, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ingat ketika Allah berkata kepada Isa nanti di akhirat, Hai Isa bin Maryam, apakah dulu waktu di dunia kamu berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Pernah enggak kamu ngomong begitu? Dijawab oleh Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa yang tidak pantas untuk aku katakan. Kalau aku mengatakannya, pasti engkau sudah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Tidaklah aku berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi Nabi Isa pun berlepas diri. Nah, semua makhluk yang waktu di dunia disembah, tapi mereka tidak ridho disembah, tidak ingin disembah, tidak suka disembah, seluruhnya berlepas diri. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl 86 dan 87. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ketika orang-orang yang dahulu berbuat musyrik, berbuat syirik, ketika mereka melihat sesembahan-sesembahan mereka, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah binatang, kan ada juga yang menyembah sapi, tikus disembah. Ada juga yang menyembah orang seperti si Fir'aun, Raja Namrud, raja yang berkuasa di zaman Ashabul Kahfi. Jadi ketika orang-orang yang menyembahnya melihat yang disembahnya, mereka berkata, ya Allah, merekalah sekutu-sekutu kami yang dulu kami sembah selain Engkau. Jadi tunjukkan tuh, gitu. Maka mereka hanya mengungkapkan penyesalan. Sebagaimana dalam surah Yunus 28 sampai 28 sampai 30, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun
فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Pada hari itu kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik. Apa yang Allah katakan? Kalian tetap di tempat kalian. Kalian dan sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah itu nanti akan memperoleh azab yang amat sangat dahsyat dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Orang-orang yang disembahnya membantah. Dulu kalian tidaklah menyembah kami. Cukup yang menjadi saksi antara kami dan kalian adalah Allah. Dan kami lalai dari penyembahan kalian. Jadi yang disembahnya ada yang mengingkari penyembahan mereka tersebut. Akhirnya terjadi pertengkaran. Inilah pertengkaran antara yang disembah dengan orang-orang yang menyembahnya. Ini yang pertama. Kedua, pertengkaran terjadi antara rakyat dengan pemimpin sesat yang diikutinya, atau orang awam mengikuti orang tokoh yang pemahamannya sesat atas nama agama. Dan yang seperti itu banyak. Dulu banyak ada yang sudah qaid seperti Lia Eden, ngaku malaikat Jibril, ngaku macam-macam kan. Itu nanti pengikutnya banyak. Pengikut itu profesor doktor tuh. Nanti akan bertengkar di akhirat. Sekarang yang masih hidup ada orang diklaim sebagai tokoh agama, kalau sholat itu harus pakai topi merah putih. Kopinya kopi santai ya. Kalau nggak pakai itu sholat nggak sah. Terus tanah suci itu bukan Mekah dan Madinah di sini. Naudzubillah, ngaku Islam. Pengikutnya ada? Ada, banyak. Yang seperti itu di setiap tempat, di setiap negara, di setiap zaman selalu ada. Dan nanti mereka dengan para pengikutnya akan bertengkar di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah As-Saffat, mulai 19 sampai 35, Allah menyatakan, فَإِنَّمَا هِيَ جَزْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون bal humul yawma mustalimun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam nakunu mu'minin wa ma kana lana 'alaykum min sultanin bal kuntum qauman taghin fa haqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladha'iqun فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Kata Allah, hanya satu tiupan, kemudian mereka semuanya bangkit dan menunggu dihisab. Tiupan ini tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama kan hancur semua alam jagat raya. Ditiup yang kedua bangkit manusia yang pernah hidup lalu menunggu dihisab.
Mereka berkata, celaka kita, inilah hari kiamat. Inilah hari pemutusan yang dahulu kalian dustakan. Kumpulkan dengan orang-orang zalim, dengan istri-istri mereka, dengan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, tunjukkan ke jalan neraka jahim. Berdirikan mereka akan ditanya. Apa pertanyaannya? Malakum la tanasarun? Kenapa kalian ini tidak saling menolong sekarang? Tidak bisa saling membantu sama satu sama lain. Bahkan mereka pada hari ini pasrah. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian lain saling bertanya. Mereka berkata, dulu kalian yang mendatangi kami dari kanan, lalu kalian menyesatkan kami. Dijawab, balam nakunu mu'minin. Dulu kalian tidak, lam takunu mu'minin, tidak beriman. Wa ma kana lana alaikum min sultan. Kami tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa kalian, tapi kalianlah orang-orang yang sesat dengan sendirinya. Jadi tokoh-tokoh yang membawa kepada kesesatan dikomplain, diprotes oleh para pengikutnya, dan mereka berbantah-bantahan. Inilah yang kedua. Yang kedua itu orang-orang awam bertengkar dengan para tokoh agama yang membawa kepada kesesatan. Pertengkaran ketiga. Yang tadi, rakyat dengan pemimpin, tapi pemimpinnya mengajak kepada keburukan. Mengajak berkonspirasi untuk melakukan kejahatan. Pengikutnya yang ikut, kalau enggak ikut enggak akan untung. Kalau enggak ikut rugi, kalau enggak ikut tersingkirkan. Makanya ikut. Dan nanti di akhirat saling menyalahkan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Ibrahim 21 Allah menyatakan wa barazu lillahi jami'an. Faqala du'afa lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina a'ajizna am sabarna ma lana min mahis. Dan mereka diberdirikan kepada Allah seluruhnya. Mereka itu orang-orang yang waktu di dunia menyimpang dari aturan Allah beserta para pemimpinnya. Pemimpin di dunia. Berkatalah orang-orang lemah kepada orang-orang yang kuat. Orang lemah itu dulu mengikuti orang yang kuat di dunianya. Kuat dari aspek kekuasaan, kuat secara politis. Orang yang punya kekuasaan otomatis punya power ya. Pasukan perangnya ya pasti mendukungnya. Anak buahnya manut, nurut. Rakyat karena lemah juga nurut, ikut-ikutan saja. Maka berkata rakyat, Pak anak buah kepada pemimpinnya, dulu kami mengikuti kalian. Apakah kalian bisa menyelamatkan kami dari azab Allah ini? Mereka kena azab. Minta, kalian tolong selamatkan kami dari azab ini. Berkatalah para pemimpinnya tersebut, seandainya dulu Allah memberi hidayah kepada kami, kami pun akan menuntun kalian ke arah yang benar. Tapi waktu di dunia nggak dapat hidayah jadi durhaka, kalian ikut dalam kedurhakaan. Maka sama saja bagi kita, apakah kita ini
menyesal, berteriak, ataukah sabar, tidak ada bedanya. Kita tidak bisa keluar dari azab ini. Oleh karena itulah maka mereka kemudian bertengkar di akhirat, saling menyalahkan satu sama lain. Inilah yang ketiga, pertengkaran yang ketiga. Yaitu rakyat dengan para pemimpin yang menyesatkan para pengikutnya, melakukan beragam pelanggaran terhadap syariat sekedar untuk memperkaya diri, menguatkan kekuasaannya untuk bisa menguasai negeri yang mereka sedang kuasai. Itulah yang ketiga. Keempat, pertengkaran terjadi antara orang kafir dengan setan korinnya. Karena tidaklah orang kafir itu sesat kecuali karena diajak oleh jin korinnya. Di akhirat orang ini menyalahkan jin korinnya. Jin korin tidak mau disalahkan. Akhirnya bertengkar mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 23 sampai 29, Allah menyatakan, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid manna'il lil khairi mu'tadim murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adhabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atwaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Berkatalah korin dari orang yang durhaka. Tapi korin di sini korin malaikat. Setiap kita ini ada dua korin. Korin malaikat menjaga kepada kebaikan, mengajak. Korin jin mengajak kepada keburukan. Korin malaikat sekaligus menjadi saksi atas amal orang ini. Berkatalah korin malaikat, hadza ma ladayya atid, ini catatan, persaksian yang aku tulis tentang orang ini. Ini orang durhaka, ini orang kafir. Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid, lemparkan ke jahanam setiap orang kafir yang durhaka. Manna'il lil khairi mu'tadim murib, yaitu orang yang selalu menghalang-halangi orang dari kebaikan. Orang mau berbuat baik dihalang-halangi, orang mau pengajian dibubarkan. Hanya karena menurut mereka sesat. Lemparkan mereka itu ke neraka dalam jahannam. Yaitu orang-orang yang menjadikan sesembahan lain selain Allah, maka lemparkan dia ke dalam neraka, ke dalam azab yang sangat dahsyat. Qala qarinuhu, maka berkatalah korin orang ini, korin bangsa jin. Kalau tadi korin malaikat, ini korin bangsa jin. Rabbana ma atwaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ya Allah, aku tidak menyesatkan orang ini. Tapi dialah yang sesat sendiri. Dia berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi orang ini menyalahkan korinnya, si korin menyalahkan dia, berlepas diri. Apa kata Allah? La takhtasimu ladayya. Jangan bertengkar sekarang di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id, padahal aku sudah berikan kepada kalian ancaman.
terhadap kalian atas kedurhakaan kalian. Sudah diberikan waktu di dunia. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Maka ketetapan kami tidak lagi bisa diubah. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan aku tidak pernah zalim kepada hamba-hambaku. Itu kata Allah. Jadi pertengkaran terjadi. Itulah pertengkaran yang keempat. Orang dengan jin qarinnya. Bahkan kelima, orang bertengkar dengan dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan anggota badannya. Orang bertengkar dengan tangannya, dengan kakinya, dengan kulitnya, dengan daging dan tulangnya. Bertengkar tuh. Kok bisa? Ya, karena tangan kita nanti bisa bicara, malah mulut dikunci. Tidak bisa ngomong. Yang berbicara adalah anggota badannya. Anggota badan menyaksikan kedurhakaan dia, lalu orang itu menyalahkan tangannya. Kenapa kamu memberi kesaksian yang membinasakan kita? Berantem tuh. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Fussilat ayat 19 sampai 21. Allah menyatakan, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Pada hari kiamat, pada hari ketika musuh-musuh Allah dikumpulkan, digiring ke dalam neraka. Sehingga apabila sampai ke depan gerbang neraka, maka pendengarannya, penglihatannya, kulitnya memberi kesaksian atas amal-amal yang mereka lakukan. Tangannya ngomong, dulu saya begini. Memberikan kesaksian tentang kejahatan yang dilakukan oleh tangan. Demikian juga kaki, juga pendengaran. Dulu saya suka dipakai dengar musik, lagu, nyanyian. Matanya dulu saya suka dipakai melihat aurat. Tidak langsung lewat foto, lewat video. Ada kan? Kalau zaman sekarang bisa begitu. Kalau zaman baheula lihat aurat orang tuh harus ngintip noong. Sekarang nggak perlu ngintip. Masuk kamar, ceklek kunci, buka gadget, bisa melihat? Bisa. Nanti mata ini ngomong di akhirat loh. Maka setelah ngomong begitu, dibuka mulutnya, boleh bisa bicara lagi, maka dia berkata kepada kulitnya sendiri, kenapa kamu memberi kesaksian yang memberatkan kita? Akhirnya kita diazab tuh. Berkatalah sang kulit, kata dia, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang telah membuat segala sesuatu bisa bicara, juga membuat kami bisa bicara. Dan tidak bisa bohong, tidak bisa dusta, hanya menyampaikan kesaksian yang sebenarnya. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah yang pertama kali menciptakan kalian dan hanya kepada dia kalian akan dikembalikan. Jadi orang bertengkar dengan anggota badannya sendiri. Sehingga dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, yalqal 'abdu rabbah.
Seorang hamba nanti menemui Allah pada hari kiamat. Fayaqulullah alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibl. Bukankah aku dulu waktu di dunia telah memuliakan engkau, telah mengangkat derajatmu, telah memberi jodoh kepadamu, telah aku tundukkan binatang, kuda, dan unta-unta untuk kamu tunggangi. Pokoknya diungkit nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Orang ini menjawab, bala ay Rabbi. Ya, saya mengakui ya Allah. Dia akui semua sudah dia terima. Lalu Allah bertanya, afadhananta annaka mulaqi? Kamu dulu waktu di dunia menyangka enggak bahwa kamu akan bertemu aku? Orang ini menjawab, la. Tidak. Jadi waktu di dunia dia tidak meyakini akan berjumpa dengan Allah. Makanya waktu di dunia lalai dari ibadah. Apa kata Allah? Ini ansaka kama nasitani. Sekarang aku akan melupakan kamu sebagaimana dulu kamu pun melupakan aku. Lalu dibiarkan. Tidak diapa-apakan dulu. Thumma yalqis tsani. Kemudian bertemu lagi kedua kalinya dengan Allah. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, dijawab dengan jawaban yang sama. Tidak ada perbedaan. Sampai diulang 3 kali, maka setelah ketiga kali jawabannya berbeda. Orang ini menjawab, amantu bik. Wa bi kitabik wa bi rasulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'. Dia menjawab, aku dulu waktu di dunia beriman kepadamu, beriman kepada kitabmu, kepada rasulmu, aku salat, aku saum, aku sedekah. Dia memuji dirinya semampu dia. Padahal waktu di dunianya durhaka dia. Ini orang munafik, jangankan orang, Allah pun dikadalin. Allah pun dibohongin. Dikiranya bisa. Apa kata Allah? Alla nab'atha syahidana alaik. Mau enggak aku akan datangkan saksi kami untuk persaksianmu. Untuk pengakuanmu. Siapa saksinya bahwa dulu di dunia itu kamu begitu? Dia berpikir siapa ya yang jadi saksinya? Mulai deg-degan tuh. Dalam riwayat lain dia menyatakan, ya Allah, aku tidak menerima persaksian siapapun kecuali diriku sendiri. Saksinya harus dirinya, nggak mau orang lain. Kalau orang lain pasti akan memberatkannya kan gitu ya. Dan dikabulkan oleh Allah. Fa yukhtamu ala fihi. Lalu dikunci mulutnya. Orang ini nggak bisa bicara lagi. Wa yuqalu li fakhidhihi antiqi. Maka Allah berfirman kepada paha orang itu, bicaralah kamu. Maka bicaralah pahanya. Bicara juga tulangnya. Bicara juga kulitnya, berbicaralah seluruh anggota badannya tentang apa yang dia lakukan ketika di dunia dahulu. Anggota badannya ngomong jujur. Bahwa dia dulu durhaka, bahwa dia dulu tidak beriman, bahwa dia dulu melanggar syariat Allah. Dan ini orang munafik. Dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dialog ini diceritakan oleh Nabi SAW ketika beliau berada di tengah-tengah sahabat. Tiba-tiba cekekek beliau tertawa tanpa sebab. Cekekek itu apa? Suara tertawa.
Para sahabat kaget. Sebagaimana dituturkan oleh Anas bin Malik, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Kami saat itu berada bersama-sama Rasul SAW, tiba-tiba beliau tertawa. Qal hal tadruna mimma adhak. Kalian tahu nggak kenapa aku tertawa? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW kemudian berkata, min mukhatabatil amdi rabbah. Saya tertawa karena dialog obrolan antara seorang hamba dengan Allah. Orang itu, hamba itu berkata, ya Rabbi alam tajurni minadzulam. Ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezaliman? Artinya, tidak akan diperlakukan secara zalim di akhirat ini. Allah menjawab, bala, ya, kamu tidak akan dizalimi. Berkatalah orang itu, inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku tidak membolehkan seseorang pun menjadi saksi atas amalku, kecuali diriku sendiri. Aku ingin memberikan persaksian menurut versi aku, kata orang ini. Oleh Allah dikabulkan. Kata Allah, kafa binafsikal yawma alika syahida. Oke, cukup. Kamu sekarang menjadi saksi atas dirimu sendiri pada hari ini. Tsumma yukhtamu ala fihi. Lalu dikunci mulutnya, nggak bisa ngomong. Fayuqalu li arkanihi antiqi. Lalu dikatakan kepada seluruh anggota badannya, ngomonglah kalian, berbicaralah kalian. Akhirnya tangannya, kakinya, semuanya ngomong. Memberi persaksian terhadap apa yang dia lakukan dulu waktu di dunia. Setelah semuanya memberi persaksian, persaksiannya ternyata apa? Dia tuh dulu durhaka, dia bermaksiat, dia melakukan amal buruk, dia mengabaikan perintah. Pokoknya kedurhakaan dialah. Setelah itu Allah membuka kembali mulutnya agar dia bisa bicara, lalu Allah biarkan dia. Apa yang terjadi? Fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqa fa'ankunna kuntu unadhil. Orang itu ngomong ke anggota tubuhnya, celaka kamu, dasar kamu. Ngomong, marah. Karena apa? Anggota badannya memberikan persaksian yang sebenarnya tentang kedurhakaan dia. Untuk menyenangkan kalian dulu aku berbuat. Orang ini kan menyuruh tangan, kaki, seluruh anggota badannya untuk berbuat dosa dan maksiat. Untuk kesenangan anggota badannya kan. Menyenangkan telinganya, menyenangkan matanya, menyenangkan semua anggota badannya. Sekarang kalian yang aku senangkan menjadi saksi yang memberatkan. Bertengkarlah dia dengan anggota badannya sendiri. Itulah pertengkaran yang kelima. Pertengkaran yang keenam. Raga bertengkar dengan jiwa. Jasad bertengkar dengan ruh. Lahiriah kita bertengkar dengan batiniah kita. Ingat, kita disebut manusia karena ada dua unsur. Unsur raga dan unsur jiwa. Lahir dan batin. Hati dan badan kita. Baru kita disebut manusia. Kalau hanya badan tanpa ruh namanya bangkai. Kalau hanya jiwa tanpa badan namanya ruh, bukan lagi manusia. Kita disebut manusia itu karena ada jiwa dan raga, lahir dan batin, hati dan badan kita, ya.
Yang disuruh ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah dua-duanya, lahirnya batinnya harus sama-sama ibadah, bukan hanya badannya saja. Sayangnya mayoritas kaum muslimin ibadah itu hanya badannya, hatinya jarang ikut ibadah. Coba waktu sholat, hanya raganya berdiri sedekap, baca-baca, angkat tangan, takbir, ruku. Hatinya ikut apa tidak ibadah? Hatinya kemana ketika kita baca Al-Fatihah, ketika raga kita baca iftitah Fatihah dan surat, hati kita ngapain? Apa ikut menghayati apa yang dibaca? Kebanyakan hati kita jalan-jalan ke mall. Kebanyakan hati kita ingat ke pekerjaan. Kebanyakan hati kita malah kalau dia pedagang ngitung bati di dalam sholat. Ada yang begitu? Tidak ikut sholat. Demikian juga ketika baca Quran. Ingatan kemana? Ini mulut membaca ayat. Ingatan mah kemana? Atau zikir pada sholat. Setelah Allahumma antas salam minkas salam dan terus baca tasbih, tahmid, takbir. Mulutnya zikir. Hatinya ikut nggak? Rata-rata hatinya ikut ke sana, ikut ke situ kan. Tidak ikut zikir. Tidak sinergi antara lahir dan batin. Umumnya begitu. Nah, ketika di dunia seseorang berdosa dan bermaksiat. Siapa yang melakukan dosa dan maksiat? Raga kita. Tangan, kaki, mulut, kemudian mata, telinga. Ketika melihat aurat, mata yang berbuat. Ketika mendengar musik, nyanyian ini yang berbuat. Ketika melangkah ke tempat maksiat, kaki yang melangkah. Tapi siapa yang nyuruh? Hatinya, jiwanya. Hati ini raja atau komandan. Anggota badan, pasukan yang hanya melaksanakan perintah. Kalau itu durhaka, lalu terkena azab. Siapa? Lahir dan batinnya, dua-duanya terkena azab. Maka saling menyalahkan. Kata hati, karena kamu berbuat begini, jadi kita disiksa. Kata badan, kamu yang nyuruh saya begini. Saling menyalahkan. Berantem antara ruh dengan badan. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "Yahtasimun nas yaumal qiyamah hatta takhtasimar ruhu ma'al jasad." Manusia pada hari kiamat bertengkar sampai pertengkaran juga terjadi antara ruh dan jasad. Fataqulur ruh lil jasad anta fa'alta. Berkata ruh kepada jasad, kamu yang berbuat. Kamu yang melaksanakan. Jadi salah kamu, itu kata ruh. Berkatalah jasad kepada ruh, anta amartani, anta sawaltani. Kamu yang menyuruh, kalau saya tidak disuruh nggak akan berbuat. Jadi antara ruh dan jasad saling menyalahkan. Fayab'atsullahu malakan yufassilu bainahuma. Allah ngirim satu malaikat menengahi pertengkaran ruh dan jasad ini. Lalu malaikat menjelaskan siapa yang bersalah. Kata malaikat, inna mithlakuma kamithli rajulun muqid basir wal akhar dharir dakhala bustanan. Perumpamaan kalian berdua seperti orang yang satu yang lumpuh tapi bisa melihat. Dia nggak bisa bergerak, nggak bisa melangkah tapi bisa melihat. Lumpuh dia. Yang satu lagi
dia tidak lumpuh tapi buta. Dia bisa bergerak kemana-mana, bisa jalan, maju, mundur, loncat, mengarongkong, membentangkan tangan, tapi buta, nggak bisa melihat. Dua-duanya masuk ke kebun, lalu di kebun itu ada pohon yang berbuah milik orang lain. Berkatalah si lumpuh. Orang yang lumpuh bisa bicara? Bisa. Kalau yang tidak bisa mah pego, pire, bisu gitu. Yang lumpuh bisa bicara, tapi nggak bisa bergerak. Kata si lumpuh, di sana ada buah, tapi aku nggak bisa memetiknya. Kata si buta, kalau begitu kamu aku gendong. Atau kamu memberi instruksi kepadaku. Nanti aku yang ngambil. Kan orang buta tidak bisa melihat, tapi bisa bergerak. Jadi si lumpuh memberi instruksi, si buta yang menjadi pelaksana. Kata si lumpuh, maju 5 langkah, maju. 3 langkah ke kiri, geser ke kiri. Mundur 1/2 langkah. Melangkah ke kanan sedikit. Nah, julurkan tanganmu ke atas. Karawel weta. Karawel itu apa? Terawel. Lalu dibagi 2. 1 untuk si lumpuh, 1 untuk si buta. Kata malaikat, fa'ayyuhumal mu'tadi, siapa yang bersalah di antara 2 ini? Si buta atau si lumpuh? Maka serentak dua-duanya menjawab kilahuma. Dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil. Si buta pelaksana, eksekutor, pelaku. Si lumpuh pemberi perintah, ya enggak? Yang memberikan petunjuk. Dua-duanya punya andil terhadap kejahatan itu. Dua-duanya salah, dua-duanya harus bertanggung jawab. Apa kata para malaikat? Fa innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma. Kalau begitu kalian berdua telah bisa menghukumi kalian berdua siapa yang bersalah. Jadi kesimpulannya siapa yang bersalah? Dua-duanya. Akhirnya dua-duanya terkena azab. Ya. Inilah 6 pertengkaran di akhirat. Ada antara orang dengan orang, antara orang dengan anggota badannya, dan ada antara roh dengan jasad. Semoga kita tidak mengalami pertengkaran ini di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga persahabatan, pertemanan, persaudaraan kita karena didasari oleh takwa langgeng sampai ke akhirat nanti ya. Ya cukup sampai di sini, waktunya sudah habis karena tadi kita telat. Untuk yang akan datang tolong jangan telat lagi ya. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Momen pertengkaran ini terjadi di fase apa? Apakah terjadi sebelum pemisahan orang-orang kafir dan mukmin? Ya, ini terjadi ketika hisab. Momennya berbeda-beda. Ada yang ketika hisab, ada yang ketika orang tersebut sudah ada di dalam neraka.
Nanti itu ada obrolan para ahli neraka dengan sesama mereka. Obrolannya ada yang berupa pertengkaran saling menyalahkan, ada juga obrolan yang berupa orasi pemimpin mereka kepada para pengikutnya di neraka. Jadi momen 6 pertengkaran tadi berbeda-beda. Telah disampaikan tadi bahwa di akhirat manusia akan bertengkar dengan diri sendiri dan anggota tubuh, memberi kesaksian. Apakah barang, benda yang kita pakai atau kita gunakan juga dapat memberi kesaksian? Taib, barakallahu fiik. Kalau benda-benda tidak ada keterangan. Yang ada keterangan tanah. Tanah tempat kita beramal, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi memberitahukan kabar-kabarnya. Kata Nabi SAW, atadruna ma akhbaruha? Tahu nggak kalian apakah kabar-kabar yang akan disampaikan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Itulah amal-amal yang kalian lakukan di atas tanah atau di atas bumi tersebut, ya. Itu akan menjadi saksi. Makanya salah satu alasan kenapa habis sholat fardu lalu mau sholat sunat dianjurkan bergeser sedikit. Salah satunya agar tanah tempat kita sujud itu, tempat kita sholat kelak akan menjadi saksi, ya. Muadzin, banyak orang yang ada yang semangat banget azan walaupun jelek. Ada yang malas azan walaupun bagus, disuruh nggak mau. Padahal keutamaan azan luar biasa. Salah satunya semua benda yang mendengar suara azan dia itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Batu, pohon, tanah dan seterusnya, ya. Itu akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Terakhir, ya. Bagaimana hukumnya istri yang bersikap nusuz ke suami? Ini mah ikhwan. Biasanya ahwat yang curhat. Ini ikhwan yang curhat. Mungkin istrinya ada di sini. Pulang dari sini berantem. Abi kenapa lapor ke Ustaz? Bagaimana hukumnya istri yang bersikap nusuz ke suami? Karena sering mendebat. Berbeda pendapat. Sampai menolak hubungan badan berkali-kali. Bermuka masam setiap hari sehingga tidak mau disentuh. Curhat kan? Intinya laporan tuh istri saya ada di sini, tolong nasihati. Sudah diajak ngobrol baik-baik dan dinasihati tetap seperti itu. Tidak terima. Jika dinasihati untuk kembali ke agama malah bilang sok suci. Jadi kita yang keselnya berusaha bersikap berbuat baik terus, qadarullah masih seperti itu. The power of emak-emak itu. Karakter ras terkuat di dunia begitu. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang harus saya perbuat lagi? Saya sayang dan cinta istri saya karena Allah. Saya takut Allah menghukumnya, mumpung orangnya ada di sini. Pulang berantem loh. Karakter kayak gitu. Pasti berantem. Barakallahu fiik. Ada 3 tahap yang harus dilakukan oleh seorang suami. Itu 3 tahap ini apabila kita ingin menyelamatkan anak istri kita dari api neraka. Qu anfusakum
wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya didik. Allimuhum alkitaba was sunnah. Didik mereka dengan kitab dan sunnah. Nasihati. Terus mau terima mau tidak, nasihati. Ajak ke kajian. Sesering mungkin. Agar dapat hidayah, agar hatinya lembut. Suruh gaul dengan sesama akhwat yang solihah, walaupun susah nyarinya. Tidak semua akhwat solihah. Kalau dibalik agak sedikit benar, semua akhwat tidak solihah. Itu agak benar. Dibanding tidak semua akhwat solihah. Kalau tidak semua akhwat solihah, yang tidak solihah 1-2 ya. Tapi carilah daripada yang benar-benar jauh dari agama. Itu cara mendidiknya. Kalau ternyata nusuz, dikhawatirkan, belum nusuznya belum, tapi dikhawatirkan, maka nasihati, ajari, suruh gaul dengan sama akhwat solihah. Kalau sudah nusuz, beritahukan tentang besarnya dosa nusuz. Beritahukan tentang murka dan azab Allah. Allah menyatakan, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Istri-istri yang kalian khawatirkan berbuat nusuz, ajari mereka, nasihati. Kalau belum menusuz, diberikan iming-iming tentang pahala ketaatan. Kalau sudah nusuz, diberikan ancaman azab bagi wanita yang nusuz. Kedua, kalau setelah dinasihati tetap diajak ngaji tidak ada perubahan. Dinasihati malah bilang sok suci. Lakukan langkah kedua. Wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur. Disertai dengan la yukallimuha wa la yuhaddithuha. Tidak diajak bicara, tidak diajak ngomong. Biarkan. Jadi tidurlah di kamar lain, di sofa atau di masjid. Harus tahan uji. Jangan sampai baru jam 10 pindah nanti. Kalah kita. Biarkan. Dan ini pukulan yang lebih berat daripada dimarahi. Ya. Lakukan beberapa hari sampai dia berubah. Kalau sudah berubah, alhamdulillah. Nanti dia nyusul, Abi kembalilah ke kamar gitu ya. Saya berjanji gak akan gitu-gitu lagi. Sudah, selesai. Untuk saat itu. Mungkin besok ngulang lagi. Tapi minimal saat itu. Kalau sudah seminggu, 2 minggu, tidak berubah, malah senang. Tidak ada ganggu, alhamdulillah. Diiseli herang mata, malah senang gitu ya. Berarti langkah kedua gagal. Lakukan langkah ketiga. Yaitu apa? Wadribuhunna, pukul mereka. Ini Quran loh, surah An-Nisa 34. Suami boleh mukul istri? Ini perintah bukan boleh. Perintah wadribuhunna. Tapi dengan catatan tidak boleh memukul wajah, kepala, jangan. Pukul bagian lain. Kedua, tidak boleh menimbulkan bekas. Apalagi sampai luka, apalagi cacat. Pukul dengan palu, jangan. Para ulama menyatakan pukul dengan siwak, tangannya atau pahanya. Maka kalau demikian tidak terkena undang-undang KDRT. Karena apa? Karena untuk lapor ke polisi saya dipukul oleh suami. Polisi akan nanya, mana buktinya? Karena harus ada bukti visum, ya enggak? Dilihat, tececel, teboncel, tebohak-bohak acan. Enggak ada bekasnya, enggak bisa.
dilanjut. Karena nanti ke pengadilan akan ditanya mana bukti bahwa kamu dipukul. Hasil visumnya mana? Nggak ada. Jadi nggak bisa masuk ke undang-undang KDRT ya. Nah, pukul. Mudah-mudahan dengan hal itu dia berubah. 3 langkah. Gimana kalau sudah 3 langkah ini tidak berubah, pas dipukul nangkis, terus pasang kuda-kuda. Terus balik menyerang. Gimana tah? Kalau sudah begitu, lakukan ayat ke-35-nya. Jadi kalau kedua suami istri itu mengalami deadlock, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Utus hakim dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Orang tua laki-laki, orang tua wanita berembuk. Mau terus, mau putus. Iyurida islaha yuwafiqhumullah bainahuma. Kalau dua utusan ini betul-betul menginginkan islah, Allah akan menyatukan hati keduanya. Bisa bersatu lagi. Ya, dengan catatan. Boleh bersatu terus asal berubah. Suami berubah lebih baik, istri juga berubah. Jangan hanya menuntut istri harus berubah, suami angger. Dua-duanya harus berubah. Bikin draft kesepakatan. Dulu suami nyebelin begini, sekarang tolong rubah. Istri nih nyebelinnya gini, tolong rubah. Siap berubah? Siap. Yuk. Terus. Insya Allah maslahat. Kalau ternyata tidak, pakai kekeh, istri kekeh tidak mau berubah, maka ini istri yang bejat. Akhlaknya. Syariat lebih menganjurkan untuk menceraikannya. Kalau enggak diceraikan, wanita yang bejat seperti ini, itu doa suami ini enggak dikabul oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, salasatun, idza da'awullaha lam yastajib lahum. Ada 3 golongan, kalau mereka berdoa kepada Allah, tidak akan Allah kabulkan. Salah satunya adalah rajulun lahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi tidak diceraikan juga. Selama itu nggak akan dikabul doanya. Padahal sholat itu kumpulan doa loh. Maka ini lebih utama cerai. Pernah nggak para sahabat menceraikan istrinya? Ada. Ibnu Umar, oleh Umar disuruh ceraikan istrimu. Ibnu Umar kaget tuh. Masih sayang, masih cinta. Tapi ayahnya menyuruh ceraikan istrimu. Digugu masih sayang, masih cinta. Tidak digugu nanti durhaka ke ayahnya. Bingung dia. Datanglah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diceritakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ati abaka, taati bapamu. Ceraikan, akhirnya diceraikan. Karena apa? Karena secara syar'i wanita ini lebih utama untuk diceraikan. Jadi kalau bapak menyuruh ke anaknya, ceraikan istrimu, ceraikan. Dan ini hadis dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Di zaman Imam Ahmad ada orang datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya. Ceraikan apa jangan? Apa kata Imam Ahmad? La tutalliqha. Jangan kamu ceraikan. Fatwa Imam Ahmad, jangan. Kalau fatwa Nabi ke Umar, siapa? Ke Ibnu Umar? Ceraikan. Kok beda? Orang ini berkata kepada Imam Ahmad, bukankah ketika Ibnu Umar disuruh Umar menceraikan istrinya, Nabi menyuruh taati bapamu. Fatwa Nabi, taati bapamu, ceraikan istrimu. Kok engkau berfatwa yang berbeda dengan fatwa Nabi? Horeng si mana horeng, orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu nggak hadis ini?
Ya pasti lebih tahu. Mungkin orang ini taunya dari Imam Ahmad juga. Karena orang ini ngaji ke Imam Ahmad. Dan untungnya orang ini bertanya. Tidak langsung beramal dengan hadis ini secara zahir, secara letterlek, langsung cerai, tidak. Nanya ke Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad, jangan kamu ceraikan. Lalu dikomplain, bukankah Ibnu Umar disuruh mentaati Umar untuk menceraikan istrinya? Kenapa engkau berfatwa jangan engkau ceraikan? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti berdasarkan pengamatan. Menurut syariat ini mah harus, dan Nabi SAW percaya 100% kepada Umar, nggak nanya apa alasannya, pokoknya taati bapakmu. Sedangkan bapak orang ini mungkin orang awam, orang bodoh, mungkin menyuruh anaknya menceraikan istrinya, pertimbangannya bukan syar'i, mungkin sentimen pribadi, minta dibuatkan kopi malah amis deui. Akhirnya nggak kepake, suruh. Mungkin begitu. Pertimbangannya mungkin duniawi, bukan syar'i. Maka Imam Ahmad menyatakan, jangan kamu ceraikan. Imam Ahmad kenal banget dengan bapaknya ini. Mungkin alasannya juga tahu tidak syar'i, maka tidak boleh. Jadi kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri kita, tapi alasannya tidak syar'i, hanya alasan duniawi, hanya alasan pribadi, maka tidak boleh untuk ditaati. Nah, begitulah yang harus kita lakukan. Semoga ikhwan dan akhwat yang punya masalah ini pulang damai ya. Jangan berantem di rumah. Semoga Allah menyatukan hati kedua-duanya, memberi taufik dan hidayah kepada suami untuk perhatian sayang kepada istri, dan berhidayah istri untuk taat kepada suami, menghindari sikap nusyuz ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami. Raih pahala abadi. Mari berwakaf di program ini. Salurkan donasi ke rekening BSI 73020680075 atas nama Masjid Umar bin Khattab Selacau. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.